Oke, sekarang kita masuk pada part C. Musik sebagai bentuk aransemen atau instrumen. Jadi musik itu memang sangat universal ya, multi sekali. Dia bisa masuk dalam banyak hal, dalam banyak dimensi. Jadi kita tidak akan pernah lepas dari itu. Kalau kita kaji musik sebagai bunyi tadi di awal itu, di video yang pertama, maka dimensi musik ini sebenarnya masuk pada apapun. Karena segala yang berbunyi itu sudah masuk dalam dimensi itu gitu. Meskipun tidak punya ritme ya kan, karena tidak berulang-ulang. Atau tapi kalau detak jantung itu kan berulang-ulang tuh. Dek 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 dek. Itu aku yakin dalam pandanganku musik paling hakiki di dalam tubuh kita adalah detak jantung gitu. Jadi bagi seorang anak kita bisa mengatakan bahwa musik paling agung adalah detak jantung ibu misalkan. Karena detak jantung ibu itu bisa bikin kita teduh ya, damai, enak gitu. Kenapa bayi nyaman sekali kalau digendong ibu? Karena detak jantung deg 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 gitu. Itu aku anggap sebagai musik paling agung dan paling dasar yang dimiliki oleh manusia gitu. Sekarang kita masuk pada musik sebagai aransemen atau instrumen ya, di part C. Oke, yang pertama ada solois. Apa itu solois? Kita sering mendengar biasanya ada istilah solo. Bukan kota Solo ya. Solo di dalam musik. Itu artinya pemain atau pemusik itu memainkan secara solo. Jadi ada solo seruling misalkan atau solo gitar gitu. Bukan artinya pengertiannya tidak hanya terbatas pada pemain gitar saja sendirian gitu. Tapi biasanya fokus pertunjukan akan difokuskan ke itu. Meskipun ada banyak instrumen pengiring lain. Jadi yang lain dianggap pengiring tuh. Yang mensolokan atau yang bermain solo itu yang disebut sebagai solois atau solois piano. Kecuali piano ya, biasanya piano bermain sendiri tuh tanpa pengiring-pengiring. Kecuali dengan violin atau biola, kita kenal dengan biola atau solo biola. Paham ya maksudku ya? Jadi yang disebut sebagai solo itu penyanyi solo misalnya, penyanyi solo karir misalnya. Ya dia tetap ada musik pengiring di belakang ya kan, cuma dia nyanyi sendirian, tuh nggak berbentuk band gitu. Jadi fokus pertunjukan diarahkan pada pertunjukan solo gitu, pertunjukan gitar solo. Gitu. Atau bisa saja kalau di Indonesia kita kenal ada Alif Bata itu di YouTube itu dia bermain gitar solo. Cara solo gitu ya. Paham ya maksudku ya? Aku yakin paham lah dengan ini. Oke. Kemudian sub yang kedua adalah multi instrumen. Multi instrumen adalah ada drumnya, ada keyboardnya gitu, ada gitarnya, ada saksofonnya gitu, adalah multi instrumen. Biasanya dimainkan oleh satu grup tertentu atau band tertentu. Nah, di dalam musik gamelan itu biasanya disebut sebagai multi instrumen. Meskipun di tengah-tengah nanti ada part solo, ada solo gitarnya, ada solo serulingnya gitu. Atau dalam musik daul itu juga disebut sebagai multi instrumental atau disebut sebagai istilah lainnya adalah ensemble. Ensemble itu adalah gabungan dari permainan banyak instrumen gitu. Ensemble adalah gabungan dari permainan banyak instrumen ya, hanya multi instrumen. Bisa saja di dalam satu aransemen instrumen, dalam satu aransemen multi instrumen itu ada part solo. Jadi ada solo gitar main mungkin di dalam satu band saja kan ada part nyanyinya, ada part gitarnya, melodinya. Ada mungkin yang memberi pertunjukan di drum di tengah-tengah gitu. Paham ya maksudku ya? Gitu. Kalau di daul itu kan
jang 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 jang. Terus kemudian di tengah-tengah dimasukkan solo kenong, terus dimasukkan unsur gendang, dung kutak dung tak kutak 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 kutak. Yang lain meneng dulu atau hanya kenong main satu, dong 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 dung kutak 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 tak kutak kutak tak tak, baru main banteng jeng 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 gitu. Paham ya maksudku ya? Oke, kita langsung masuk pada sub yang ketiga, yaitu media eksistensi bunyi. Ini media eksistensi bunyi, dia adalah pendalaman ya, adalah riset-riset. Jadi pemusik itu akan masuk pada tahap kejemuan berkarya. Kejemuan berkarya itu mereka ingin mencoba sesuatu yang baru, gitu. Mengeksperimen dengan bunyi tadi, gitu. Salah satunya aku lakukan itu, gitu. Kalau aku sendiri dikatakan kelas, sebenarnya aku ada pada tahap ini sudah, gitu. Media eksistensi bunyi. Jadi kalau di dalam video-videoku itu, di dalam lagu-laguku, di dalam ensemble atau instrumen musik yang aku mainkan, itu sudah banyak sekali persilangan-persilangan yang aku buat, gitu. Pendalaman riset, uji coba tentang karakter bunyi, bentuk bunyi, dan jenisnya, gitu. Dari tiap sesuatu yang berbunyi, yang dalam hal ini tidak hanya terbatas pada alat-alat musik konvensional saja. Jadi tidak hanya pada gitar, gelas pun ini nanti bisa jadi sebuah instrumen musik bagiku di dalam pencarian eksistensi bunyi, gitu ya. Oke, aku kira part D, musik sebagai pengiring latar, ini kalian paham semua ya. Ada musik pengiring lagu, ada musik pengiring tari atau dance. Jadi di dalam tari itu ada musik pengiringnya, gitu. Ada musik pengiring. Jadi untuk membuat tari itu lebih hidup lagi, dikasih musik. Lagu pun begitu, gitu. Lagu artinya nyanyi, gitu. Dikasih musik di belakang. Kemudian ada musik latar film. Jadi sama aja, untuk membangkitkan suasana, untuk menghadirkan suasana itu menjadi real dan nyata, di film dikasih musik. Jadi kalau dalam suasana mellow, sendu, sedih, maka musiknya juga begitu, gitu. Kecuali mau masuk pada media eksistensi uji coba itu, jadi lagi nangis, gitu. Terus dikasih musik disco misalkan, ya bisa jadi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita kembali pada seni sebagai media tafsir dari realitas, seni sebagai media tafsir daripada realitas, itu tidak terbatas pada kaidah-kaidah tertentu sebenarnya, gitu. Pada kaidah-kaidah tertentu. Yang aku utarakan pada kalian ini sebenarnya adalah mempermudah kalian untuk mengenal dan memahami materi tertentu, gitu. Padahal sebenarnya tanpa ini kalian, aku yakin kalian sudah paham. Membaca ini kalian sudah memori bayangan kalian sebagai eksistensi berpikir, ini kalian sudah kena, sudah paham ini maksudnya, gitu. Tapi kemudian untuk mempermudah, aku kasih contoh ya kan, aku kasih sampel begini loh, begini, kalian lebih terbuka lagi, gitu. Karena sebenarnya manusia untuk masuk pada tahap pemikiran itu hanya mencari contoh-contoh, hanya mencari perpadanan-perpadanan, dan hanya mencari rangkuman-rangkuman, gitu. Padahal paham itu sebenarnya, paham sebenarnya. Paham ya maksudnya ya? Oke, ada musik latar teater. Nah, kalian kan ada di UKM Seni Nanggala, sangat erat kaitannya kalian dengan semua jenis pertunjukan, ada teater, ada tari, ada lukis, gitu. Bahkan musik bisa mengiringi orang lagi melukis, sehingga inspirasi lukisannya itu hadir di situ, gitu. Membangkitkan apa ya? Sense daripada estetis, gitu. Nah, di dalam teater ini musik jauh lebih luas lagi. Tidak hanya berbicara tentang bagaimana musik menghadirkan realitas, tapi di dalam teater, karena teater kita tahu ada realis, ya, ada surrealis, gitu. Ada absurd, ya. Dalam teater absurd atau yang kadang kita lihat itu nggak paham apa maksudnya ini, gitu.
musik ini sudah masuk pada media eksistensi tadi. Musik juga sudah masuk pada media-media uji coba gitu. Dimana musik kalian sudah masuk pada media-media uji coba. Jadi misalkan ada satu aktor yang jalan masuk, kemudian kalian mau ngasih suara atau bunyinya itu dengan sapu lidi, saya gitu, itu bisa jadi gitu di dalam latar musik teater. Gitu ya, paham ya maksud gue ya? Oke. Yang berikutnya adalah urgensi musik atau tetabuhan dalam satu pertunjukan dan juga kehidupan. Musik, oke. Ini yang terakhir tadi setelah musik latar teater, musik latar kesenian tradisi. Kalian paham itu sudah? Ya kan? Ada tari-tari tradisi, kemudian dikasih sentuhan gamelan, terus kemudian kalau di Bali itu tari kecak itu sebenarnya mulut itu sudah menyanyikan akapela, membuat musik akapela, itu bagian dari sebenarnya latar kesenian tradisi, musik kesenian tradisi, cak 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 kecak cak kecak itu, cak 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 kecak cak yang itu gitu. Nah untuk yang part E, urgensi musik tetabuhan dalam satu pertunjukan dan juga kehidupan, ini bisa kalian baca sendiri. Ini gak harus aku jelaskan ini. Gitu. Musik tidak dapat dipisahkan dari pola-pola pertunjukan seni, khususnya performance art. Itu kalian paham sendiri ini dengan cara membaca. Gitu. Yang terakhir, jadi musik itu, ya aku bilang tadi, erat kaitannya dengan kehidupan. Erat sekali kaitannya dengan kehidupan, bahwa musik itu tidak bisa dipisahkan dengan satu hal yang bergerak, satu hal yang berbunyi. Kemudian gerak ini menghasilkan bunyi dan non bunyi. Jadi di dalam musik ini yang banyak mungkin pemusik atau ahli musik, kemudian dalam kurung disebut musikus. Ahli musik itu namanya musikus, yang membahas musik-musik, yang membahas kritik-kritik tentang musik. Namanya musikus. Itu mungkin mengabaikan pemahaman tentang non bunyi. Jadi misalkan ya, ada yang membunyi, ada yang non bunyi. Jadi non bunyi adalah jeda di antara satu nada ke nada berikutnya. Ada bunyi, jeda, baru atau itu non bunyi itu masuk juga di dalam pemahaman musik gitu. Di dalam pengertian musik juga bahkan gitu. Jadi musik tidak dapat dipisahkan dari bunyi dan non bunyi gitu ya. Dan musik ini masuk pada semua lini kehidupan. Musik adalah diri kita sendiri. Musik adalah sesuatu yang niscaya di dalam diri kita sendiri. Oke, begitu saja untuk materi dasar ya dari Latam 2020 ini, divisi musik. Semoga besok dan lusa, besok tanggal 26-nya aku masih punya kesempatan untuk ngasih eksplorasi yang lebih detail lagi ya. Aku mohon maaf karena tempatnya ini bukan di studio, aku ada di rumah ibu yang mungkin agak jauh dari sinyal ya. Nanti aku ngirimnya juga ini masih cari sinyal juga ke Habib teman-teman. Oke, sampai jumpa. Nanti ada pertanyaan apa aja itu ditanyakan ya. Ini penting karena pertanyaan itu adalah bagian dari feedback. Jadi berarti kalau ada pertanyaan berarti kalian masuk tuh. Kalau nggak ada pertanyaan sama sekali, dari suatu penjelasan nggak ada pertanyaan sama sekali, itu berarti perlu dipertanyakan tuh penjelasannya tuh, gitu. Nggak mungkin orang menjelaskan misalkan tentang bambu misalkan. Bambu itu adalah sebuah pohon dari habit yang begini, gitu, dari varietas begitu. Kemudian masih tumbuh tuh pertanyaan, namanya juga manusia. Nah dari tumbuhnya pertanyaan ini yang kemudian menjadi diskusi-diskusi di dalam akademis. Ini penting ya. Oke deh. Gitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.